Oke ya, kita membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga pendidikan untuk pertemuan keduanya. Dan untuk materi ini meliputi pembinaan dan pengembangan PTK, kenaikan pangkat PTK, evaluasi kinerja PTK, peran guru dalam administrasi PTK. Sebagian besar materi di dalam paparan Bapak ini itu diambil dari paparan dari Direktorat Profesi Pendidik, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Meskipun itu tahun 2010 ya, sudah 11 tahun, tapi ini sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku sekarang itu. Yaitu Permenpan nomor 16 tahun 2000 berapa tadi ya? Kemudian peraturan lain yang terkait. Untuk membahas tentang keempat materi ini, sebetulnya materi ini berkelanjutan ya. Pembinaan dan pengembangan PTK itu berimplikasi kepada kenaikan pangkat guru, kenaikan pangkat PTK. Kemudian sebetulnya nanti didahului dengan evaluasi kinerja ya, evaluasi kinerja. Logisnya itu dimulai dari evaluasi kinerja, kemudian pembinaan dan pengembangan, kemudian kenaikan pangkat. Nah, di muara akhir itu kenaikan pangkat. Jadi ini sudah berbeda, sudah polanya pola secara profesional ya. Kalau dulu ada kenaikan pangkat otomatis, nah sekarang tidak ada lagi kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat guru itu didasarkan pada profesionalitas guru. Kalau guru profesional maka kenaikan pangkat lebih cepat. Tapi kalau tidak profesional maka tidak naik pangkat. Nah, dalam pembinaan pengembang guru ini, kerangka yang dikembangkan itu adalah kerangka PKB, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB. Jadi dengan tujuan PKB ini, guru selalu memutakhirkan kompetensi. Ya, kenapa dimutakhirkan? Karena ini adalah tuntutan ya, seperti sekarang. Bagaimana guru-guru bisa melaksanakan pembelajaran yang berbasis online. Padahal waktu sekolah guru dulu, apalagi guru-guru yang sudah tua-tua itu tidak ada belajar tentang komputer, tidak ada belajar internet, tidak ada belajar membuat video. Termasuk juga mungkin Anda sekarang ya, tidak ada belajar tentang bagaimana membuat video pembelajaran. Nah itu yang sekarang itu, jangankan yang dulu ya. Nah sementara sekarang dituntut guru bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Bahkan guru buat video nanti ditayangkan kepada siswa atau siswa bisa melihat kembali di kesempatan lain. Kemudian memotivasi guru untuk memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Jadi tenaga guru ini tenaga profesional ya. Ciri tenaga profesional itu yaitu melaksanakan tugas itu dengan keahlian, memiliki keahlian dan mengembangkan diri untuk selalu menjadi ahli. Kemudian melayani pelanggan ya. Tenaga profesional itu artinya melayani orang lain ya. Siapa yang di pelanggan guru itu adalah siswa ya. Sama dengan dokter melayani pasien itu ya. Tidak memilih siapapun yang datang. Guru juga begitu ya, tidak memilih siapapun siswa yang dididik. Kemudian mengangkat citra, harkat, martabat, profesi guru, rasa hormat dan bangga kepada penyandang. Jadi kalau guru profesional itu ada kebanggaan ya. Jadi tidak mengatakan apa kerja guru. Nah, sekarang tidak ya. Guru itu merupakan pekerjaan yang menyenangkan, yang membanggakan. Pembinaan dan pengembangan profesi guru. Ini kerangkanya ya. Pertama, guru baru sebelum menjadi guru. Kemudian setelah menjadi guru. Jadi ketika lulus menjadi guru ataupun misalnya boleh saja guru di sekolah swasta ya, sebelum mendapat jabatan guru maka mengikuti program induksi, program seperti program pembinaan ya. Program induksi ini pembinaan awal bagi calon guru yang dibina oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru pembina. Itu 1-2 tahun. Nah setelah sebetulnya 1 tahun itu dilakukan penilaian kinerja.
Kalau lulus penilaian kerja, maka bisa diangkat menjadi guru. Tetapi dia harus mengikuti juga prajabatan. Jadi ada 2 kegiatan, lulus program induksi, lulus prajabatan, baru menjadi guru PNS 100% dengan jabatan guru pertama golongan 3A. Kalau tahun pertama tidak lulus, maka dilanjutkan dengan tahun kedua. Kemudian kalau sudah diangkat menjadi guru, maka guru masuk tahap guru profesional. Guru profesional itu mendapat kesejahteraan, mendapat penghargaan dan perlindungan, mendapat tunjangan profesi. Jadi guru ini seperti Bapak katakan kemarin ya, sekarang ini sebetulnya sejahtera ya. Kalau sekurang-kurangnya guru yang sudah mendapat jabatan guru pertama ini, itu gajinya itu 2 kali gaji ya, dengan pegawai negeri biasa. Misalnya pegawai negeri biasa, ketika baru diangkat itu katakanlah 2,5 juta, maka guru ditambah lagi 2,5 juta, maka menjadi 5 juta. Masih ditambah juga dengan tunjangan profesi. Ada lagi penghargaan dan perlindungan. Untuk daerah-daerah tertentu, misalnya daerah 3T, daerah terluar, terdepan, dan tertinggal itu mendapat lagi tambahan gaji ya, untuk daerah terluar. Nah, untuk guru-guru di daerah tertentu, misalnya daerah yang penghasilannya itu lebih besar, maka itu akan mendapat lagi tunjangan daerah. Nah, sudah 3 kali gaji bagi seorang guru ya. Kalau di DKI misalnya, nah itu tunjangan daerah itu besar ya, lebih besar dari gaji pokok. Katakanlah misalnya kalau gaji pokoknya 2,5 juta, tambah 2,5 juta lagi 5 juta, bisa tambah lagi 3 juta, maka udah 8 juta. Itu guru yang baru diangkat, baru 1 tahun ya, itu setelah lulus program induksi dan prajabatan. Jadi setelah 100%, dia sudah 8 juta gaji guru. Nah, untuk mendapatkan guru profesional itu mengikuti PKG. Apa itu PKG? Penilaian kinerja guru. Jadi dia harus dinilai kinerja guru. Ini dinilai setiap tahun ya. Kalau tidak, maka guru itu mendapat pembinaan ya, untuk bisa ikut PKG lagi. Kalau lulus PKG, maka ikut program PKB. Lalu terjadi pengembangan karir, kecukupan angka kredit. Bagaimana ini dijelaskan lebih lanjut? Nah, ini Bapak jelaskan ya. Apa tujuan PKB? Ini sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009 yang tadi yang Bapak sebutkan tadi. Ini sebagai seorang gurunya menjadi pegangan ya. Harus memiliki dan harus memegang. Ada 3 turunan, ada 2 turunan lagi. Permenpan nomor 16 tahun 2009, kemudian ada keputusan bersama, Bapak lupa nomornya, tentang tunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian ada lagi turunannya itu peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang petunjuk teknis jabatan fungsional guru dan angka kredit. Itu wajib punya bagi guru ya. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan merupakan salah satu dari unsur utama yang kegiatannya dapat diberikan. Oke, PKB berkaitan dengan pengembangan diri dalam rangka peningkatan kinerja dan karir guru. Jadi peningkatan kinerja dan karir ya, itu dilakukan berkesinambungan. Yang dipertimbangkan dalam PKB, analisis kebutuhan guru, kegiatan dilaksanakan oleh guru, sekolah, KKG, MGMP, LPMP, pembina guru harus mengali sebanyak-banyaknya informasi kebutuhan PKB, kegiatan PKB melibatkan guru secara aktif. Mengingat jumlah guru, keterbatasan dana dan fasilitas, keadaan geografis, sedapat mungkin PKB diadakan di sekitar sekolah. Nah, ini hubungan pengembangan profesi dan kenaikan pangkat guru. Pelatihan, kemudian naik pangkat. Pelatihan, kinerja, kemudian ada pengalaman lain, terjadi perubahan kinerja guru. Kemudian kinerja guru dievaluasi,
ada yang naik pangkat, ada yang tidak naik pangkat. Di mana PKB dilakukan? PKB di sekolah, antar sekolah di KKG, MGMP. Nah, ini yang pertemuan guru dalam peningkatan profesionalitas guru itu. Kegiatannya itu harus relevan dengan aktivitas guru, meningkatkan keberdayaan guru dan sekolah, mengurangi dampak negatif, keterbatasan dana, dampak lingkungan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, peran LPTK dan P4TK. Ini sangat penting. Jadi tidak semua kebutuhan itu bisa dilayani di KKG, MGMP, dan di sekolah. Maka ada peran LPTK. LPTK itu siapa? Yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan guru. Seperti UNP, ya. P4TK itu berperan ya, dalam peningkatan kinerja guru. Komponen PKB ini ada 3 ya. Ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan ada karya inovatif. Apa saja kegiatannya? Oke, kita lihat ya. Pengembangan diri itu dilakukan melalui diklat fungsional. Jadi ada kegiatan-kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh PMP, oleh P4TK, atau oleh WMP, ya, diklat fungsional. Kemudian kegiatan kolektif guru, ini kegiatan melalui KKG, ya, MGMP. Kemudian publikasi ilmiah. Nah, guru itu melakukan penelitian, hasil penelitian itu dipresentasikan pada forum ilmiah, kemudian dipublikasikan di publikasi ilmiah di forum ilmiah atau publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini seperti jurnal-jurnal suatu bidang ilmu ya. Dipublikasikan dalam bentuk buku pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Jadi ada 3, guru bisa ikut menjadi pembicara dalam suatu seminar atau workshop atau lokakarya, kemudian atau mempublikasikan karya ilmiah itu di dalam jurnal ilmiah, kemudian membuat buku pelajaran. Kegiatan ketiga adalah menemukan teknologi tepat guna. Jadi misalnya bagaimana metode pelajaran suatu unit tertentu. Menggunakan suatu metode atau suatu alat. Nah, ini karya inovatifnya. Pengembangan diri, upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalitasnya agar memiliki kompetensi. Dapat dilakukan dengan diklat fungsional atau kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru, lokakarya, pembahasan atau kolektif lain. Publikasi ilmiah, kemudian presentasi pada forum ilmiah, seminar, lokakarya, kologium, diskusi ilmiah. Publikasi hasil penelitian dan gagasan inovatif di bidang pendidikan formal. Ada karya tulis populer, ini di jurnal ya. Ini kategori dari publikasi hasil tulisan guru. Jadi guru harus meneliti, harus membuat buku ya. Nah, buku yang dibuat guru, yang diteliti guru itu akan bernilai ya untuk kenaikan pangkatnya. Kalau guru tidak ada meneliti, maka tidak ada kenaikan pangkat. Nah, ini kriteria publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, atau pedoman guru. Kalau buku yang ditulis ya harus lolos penilaian BSNP, dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, dicetak oleh penerbit dan belum ber-ISBN. Ini ada nilainya. Kalau dia dicetak ada ISBN-nya, nilainya ada sekian nilai ya. Kalau tidak ada ISBN-nya, ada juga nilainya tapi sedikit. Nah, berapa nilainya nanti bisa dilihat di petunjuk teknis tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Pembuatan modul diklat, pembuatan buku dalam bidang pendidikan dicetak diterbitkan oleh BSBN. Boleh juga hasil terjemahan. Karya inovatif, karya bersifat pengembangan, modifikasi, penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Nah, ini jabatan fungsional guru.
Jadi yang disebut guru itu sebetulnya adalah orang-orang yang telah memiliki jabatan fungsional. Kalau mulai dari jabatan pertama, muda, madya, dan utama. Kalau guru pertama itu guru yang baru diangkat ya, golongan 3A. Kalau memenuhi angka kredit maka naik ke golongan 3B. Tapi jabatan fungsionalnya masih jabatan guru pertama. Nah, ketika setelah 3B mau naik ke 3C, setelah naik maka jabatan guru itu guru muda ya. Guru muda ini juga ada golongan 3D. Nah, untuk guru ini istimewa ya. Guru dimanapun berada itu bisa golongan sampai 4E. Itu kepala dinas pendidikan ya, yang menjadi pengelola dinas pendidikan di provinsi, itu golongan itu Bapak kira itu paling tinggi bisa sampai 4D gitu ya. Eselon 2. Yang bisa sampai 4D ini eselon 1. Nah, kalau eselon 2 itu sampai 4D nih pensiunnya. Jadi di guru berada di manapun berada atau mungkin berada di daerah terpencil ya, tapi dia bisa memperoleh bisa mencapai ya golongan 4E. Nah, ini istimewanya guru ya. Nah, ini penghargaan bagi guru. Nah, bagaimana kerangka pengembangan perusahaan guru secara berkelanjutan? PKB berbasis kompetensi guru. Guru S1, D4, dan bersertifikat pendidik. Jadi guru sekarang minimal itu S1 dan D4 ya. Atau D4 ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik, baru bisa ikut program induksi. Kalau belum memiliki sertifikat pendidik, maka harus ikut program sertifikat pendidik dulu. Jadi Anda nanti setelah tamat memiliki ijazah S1 kependidikan, ambil sertifikat pendidiknya, bisa jadi 1 atau 1,5 tahun ya, tergantung jurusannya ya. Dan jurusan yang boleh menyelenggarakan program sertifikat pendidik itu, sekarang itu dikelola di Pascasarjana ya. Itu ketika jurusan itu memiliki akreditasi A. Jadi hanya program akreditasi A yang bisa menyelenggarakan. Jadi bisa saja banyak perguruan tinggi itu tidak boleh menyelenggarakan program sertifikat pendidik. Dan sebab itu yang akan masuk di program sertifikasi pendidik ini akan lebih banyak ya. Sedangkan kuotanya akan dibatasi. Jadi Anda setelah kuliah nanti itu akan bersaing lagi untuk mendapat sertifikat pendidik. Kalau tidak sertifikat pendidik maka tidak bisa menjadi guru. Nah, kemudian penilaian kinerja setelah program induksi, guru pertama, guru muda, guru madya. Di guru utama tidak ada lagi. Ini untuk kenaikan pangkat ya. Untuk kenaikan pangkat itu ada penilaian kinerja. Untuk pengawas, ini ya penilaian kinerja itu pengawas itu mulai dari pengawas muda, golongan 3C. Karena pengawas itu syaratnya harus dari guru atau kepala sekolah. Tidak ada pengawas yang bergolongan 3A, 3B. Jadi pengawas mulai dari pengawas muda, madya, dan utama. Untuk kepala sekolah itu juga mulai dari 3C ya. PKB peningkatan kompetensi kepala sekolah. Nah, ini angka kredit persyaratan untuk naik pangkat. Guru pertama 3A, ini untuk mendapat jabatan guru pertama itu memiliki angka kredit 50. Minimum 3 dari pengembangan diri. Semakin tinggi golongan guru, maka semakin tinggi tuntutan angka kredit yang dipenuhi. Untuk guru muda itu minimal 100, minimum 3 dari pengembangan diri, 6 dari karya ilmiah. Pengembangan diri, pengembangan diri ya, melalui diklat fungsional, 3 kredit dari fungsional, kemudian atau kegiatan kolektif guru dari KKG. Jadi kalau untuk guru pertama ini belum disyaratkan adanya karya ilmiah ya. Mau naik ke golongan 3B baru ada karya ilmiah. 6 angka kredit. Kemudian guru madya 4A, angka kreditnya 150, minimum 4 dari pengembangan diri. Jadi guru itu harus mengikuti diklat,
mengikuti lokakarya ya. Kalau tidak maka tidak terpenuhi angka kredit 4 ini. Kemudian 12 angka kredit dari karya ilmiah. 12 ini bukan 12 angka kredit ya dari karya ilmiah. Jadi semakin besar angka kreditnya. Jadi semakin tinggi jabatan maka semakin banyak tuntutannya. Untuk guru utama golongan 4E itu minimum tapi 4E tidak ditulis ininya. Tapi untuk yang 4D itu minimum 200, minimum 5 dari pengamal mandiri dan 20 dari karya ilmiah. Nah, ini persyaratan untuk naik pangkat. Nah, ini Bapak bilang tadi pembinaan pengamal PTK itu berkaitan dengan sebagai satu kesatuan ya. PKB, kemudian penilaian kinerja, baru kenaikan pangkat. Dengan kenaikan pangkat otomatis pada kenaikan gaji ya. Nah, ini unsur utama minimal 90%. Unsur utama itu adalah pengembangan diri, karya ilmiah, penilaian kinerja. Kemudian unsur penunjang 10%. Ini untuk naik pangkat ya. PKB, pengembangan diri dan karya ilmiah. Kemudian memperoleh angka kredit, maka guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Unsur utama, apa unsur utama itu? Pendidikan formal dan diklat, pembelajaran, pengembangan kepersonaan berkelanjutan. Jadi kegiatan mengajar itu juga dinilai ya. Kalau mengajarnya memenuhi persyaratan, itu bisa menjadi angka kreditnya. Pembelajaran, pembimbingan, dan tugas tertentu pendidikan. Unsur penunjang, ada ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu, memperoleh penghargaan tanda jasa, melaksanakan kegiatan mendukung tugas utama. Oke, tahapan pelaksanaan PKB. PKB itu dimulai dengan refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terakhir itu evaluasi. Jadi merefleksi, menyadari apa permasalahan. Setelah itu baru ada perencanaan. Dari perencanaan itu diimplementasikan, kemudian lalu dievaluasi, dinilai. Nah, ini langkah-langkah dalam PKB ya. Guru mengevaluasi diri menjelang akhir tahun pelajaran. Ada formatnya. Kemudian guru melalui proses penilaian kinerja. Koordinator PKB dan guru membuat perencanaan PKB. Guru menyetujui rencana kegiatan. Jadi perencanaan ini guru, koordinator PKB, dan guru itu yang membuat perencanaan PKB bagi guru ya. Guru menyetujui rencana kegiatan PKB. Guru menerima rencana final kegiatan PKB. Guru menjalankan program PKB sepanjang tahun. Jadi ini akhir tahun. Evaluasi diri itu akhir tahun ya. Di awal tahun guru membuat perencanaan. Kemudian setelah dilaksanakan, koordinator PKB melaksanakan monef kegiatan PKB guru. Guru menerima perkiraan angka kredit. Guru melakukan refleksi kegiatan PKB. Kembali lagi ke tahap awalnya sudah di akhir tahun ya. Jadi penilaian PKB ini berimplikasi kepada angka kredit ya, angka kredit bagi guru yang nanti bisa diajukan untuk kenaikan pangkat. Oke, ini materi tentang PKB ya. Kemudian ada penilaian kinerja ya. Nah, ini skenario dalam penilaian kinerja guru ya. Tahap 1, uji kompetensi. Kalau tidak lulus uji kompetensi, mengikuti diklat ya. Kemudian ujian, lulus. Tidak lulus, ikuti diklat lagi. Kalau lulus, maka ada PK guru, hasil penilaian kinerja. Jadi terakhir itu adalah tunjangan profesi ya. Jadi kenaikan pangkat, memperoleh angka kredit, kenaikan pangkat, dan tunjangan profesi.
alur pembinaan pengembangan profesi. Tujuan PK Guru. Penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sesuai yang Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009. Ini menjadi acuan betul ya. Permenekpan ini nomor 16 tahun 2009. PK Guru menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Guru menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas. Jadi kalau guru yang tidak memenuhi angka kredit, maka itu tidak naik pangkat. Jadi kriterianya guru yang telah melaksanakan secara profesional itu guru yang telah memenuhi angka kredit ya. Maka dia naik pangkat. Kalau tidak ya tidak naik pangkat guru. Maka banyak guru yang tertahan pangkatnya itu atau yang tidak naik pangkat karena tidak memenuhi angka kreditnya. Jadi angka kredit itu terintegrasi dengan guru, jadi bukan dengan pemerintah ya. Kalau guru ingin cepat naik pangkat, ingin tetap profesional, maka lakukanlah pengembangan diri. Nah, siapa yang melakukan pelaksanaan penilaian kinerja guru di sekolah? Penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior, guru pembimbing, pembina yang kompeten yang telah mengikuti pelatihan penilaian dan ditunjuk oleh kepala sekolah. Dimungkinkan pengawas mensupervisi kegiatan penilaian kinerja. Penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam rentang 2 semester. Jadi pada akhir semester 2 itu dilakukan penilaian kinerja. Diawali dengan evaluasi diri pada awal semester 1. Penilaian kinerja ditekankan pada pelaksanaan tugas utama guru. Tugas utama guru itu adalah mengajar ya. Periodisasi. Nanti Anda bisa baca ya. Ada pedoman penilaian kinerja guru. Ada format evaluasi diri. Ini terbuka, jadi guru bisa juga mempelajari apa saja indikator dalam penilaian kinerja guru. Itu ada di pedoman penilaian kinerja guru. Kerangka kinerja guru. Jadi pendidikan. Profil tugas kompetensi. Tugas utama guru itu adalah perencanaan PBM, melaksanakan PBM dan penilaian PBM. Ini kompetensi guru meliputi 4, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian indikator kinerja. Nah, kalau kompetensi guru ini berkaitan dengan PKB guru ya. Proses PK guru, ada persiapan, ada pengumpulan fakta, kemudian penilai PK guru, kemudian laporan hasil PK guru. Hasil pelaksana evaluasi diri pada awal semester digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program PKB guru bagi guru. Hasil penilaian kinerja guru pada akhir semester berikutnya digunakan untuk melihat peningkatan kompetensi dan memberikan nilai kinerja guru, menghitung perguruan angka kredit guru. Jadi kalau tidak ada penilaian kinerja guru, maka guru tidak bisa naik pangkat. Ya. Jadi penilaian kinerja itu harus dilakukan. Jadi tidak ada yang mengatakan, oh sejauh mana penilaian kinerja dilakukan. Tidak bisa sejauh mana, memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan penilaian kerja dan guru tidak melakukan pengembangan diri, maka guru tidak naik pangkat. Bapak kira itu ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang pembinaan dan pengembangan PTK, kenaikan pangkat, evaluasi kinerja, dan peran guru. Jadi pada prinsipnya dimulai dari evaluasi kinerja, lalu ada kegiatan pembinaan dan pengembangan, lalu ada kenaikan pangkat. Muara akhir adalah kenaikan kesejahteraan guru.